Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu sekalian, apa kabar? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam kondisi pandemi sekarang ini. Nah, baiklah anak-anak ibu sekalian, perkenalkan nama ibu adalah Wahyu Intan. Ibu adalah guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, khususnya di kelas 81 sampai dengan kelas 86. Nah, baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini ataupun aktivitas kita pada hari ini dalam proses belajar mengajar, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa belajar agar apa yang kita pelajari hari ini, ananda yang pelajari hari ini dapat mudah terserap dan dapat mudah diingat. Baiklah, doa dimulai. Rabbis rohli sodri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahul qawli. Amin. Nah, baiklah. Adapun di video pembelajaran pertama kali ini kita akan memasuki pembelajaran pada bab pertama di kelas 8. Yang mana judul pada bab pertama ini adalah arti dan kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Namun pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas subbabnya itu adalah mengenai memahami kedudukan Pancasila dan fungsi Pancasila yang sebenarnya. Nah, baiklah, sebelum masuk ke materi, Anda terlebih dahulu tahu kompetensi dasar berapa yang kalian pelajari pada hari ini. Adapun kompetensi dasar yang kalian pelajari pada hari ini itu adalah kompetensi dasar 1.1, yaitu mengenai memahami kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Sedangkan tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui kedudukan Pancasila. Yang kedua, siswa mampu mengetahui fungsi dari Pancasila tersebut. Nah, baiklah, di video kali ini kita akan bahas secara singkat, secara mendetail. Mari sama-sama kita simak video penjelasan Ibu berikut ini. Insinyur Soekarno memperkenalkan pertama kali istilah Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Maka pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Berbeda dengan tanggal 18 Agustus 1945, itu adalah disepakati oleh para pendiri negara. Nah, kemudian tanggal 18 Agustus 1945, PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya kita bahas mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar atau fundamental yang mengatur pemerintah negara dan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara di Indonesia ini. Kaidah atau aturan yang mendasar yang berarti Pancasila merupakan hukum dasar yang tertulis maupun tidak tertulis. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi di bidang ideologi, di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, dan di bidang pertahanan keamanan.
Adapun fungsi dan peranan Pancasila adalah yang pertama yang kita bahas adalah satu, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, penjelasannya, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia ini berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa di dalamnya. Nah, dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia setiap individunya. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia ini lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, untuk penjelasan Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia ini memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia. Nah, inilah yang menjadi pembedanya dengan bangsa yang lain. Jadi kepribadian bangsa Indonesia ini menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, penjelasan Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila ini. Nah, setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasarnya, sedangkan hukum adalah nilai instrumentalnya. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, penjelasan Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, walaupun disahkannya Pancasila ini hanyalah oleh sebuah badan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI ini sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Nah, jadi Pancasila ini merupakan hasil perjanjian bersama seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, maksudnya ini itu adalah berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi melalui Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang saling menjunjung tinggi keadilan dan mengutamakan kemakmuran rakyat bersama. Nah, adapun fungsi yang keenam itu adalah Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau penjelasan kali ini itu adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Nah, yang terakhir fungsinya adalah Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, penjelasan dari maksud nomor 7 ini adalah Pancasila dijadikan sebagai kerangka acuan, sebagai tolak ukur, sebagai parameter arah pembangunan dan tujuan dari pembangunan yang ada di negara Indonesia ini. Nah, baiklah, itulah penjelasan mengenai materi kita pada hari ini. Nah, Nanda Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan atau kekeliruan dalam pembelajaran kali ini, bisa di chat pribadi Ibu atau pada grup mata pelajaran kita, yaitu grup PKN kelas 81. Apabila ada yang kurang mengerti, yang kurang paham, silakan ditanyakan kembali bagian mana yang tidak mengertinya. Nah, baiklah anak-anak Ibu sekalian, uji kompetensi kalian pada pertemuan kali ini adalah silakan kalian simak baik-baik video pembelajarannya, kemudian kalian tuliskan pada buku catatan dengan rapi dan tidak lupa membuatkan nama, kelas, dan tanggal pada buku catatannya. Nah, yang kedua, adapun uji kompetensinya itu adalah tuliskan pengertian dari Pancasila. Yang kedua, tuliskan kepanjangan dari PPKI dan BPUPKI. Yang ketiga, tuliskan isi dari alinea keempat. Dan yang terakhir adalah apakah manfaat Pancasila dalam kehidupan kalian sehari-hari.
Nah, baiklah, cukup sekian video pembelajaran pertama kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas pertemuan pertama kali ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.